Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video kali ini kita akan membahas materi tentang pemanasan global. Di bagian pertama akan dijelaskan paparan singkat tentang materi pemanasan global, kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan soal latihan ujiannya. Nah, buat yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan pemberitahuan tentang latihan soal selanjutnya. Silahkan disimak terlebih dahulu pemaparan materinya, kemudian bisa langsung dikerjakan latihan soalnya dan ditonton video pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas efek rumah kaca. Nah, anak-anak, sudahkah mendengar apa itu istilah rumah kaca? Rumah kaca sendiri identik dengan bangunan-bangunan yang memiliki kaca di berbagai sisinya. Rumah kaca sendiri sudah dikenal sejak lama di bidang pertanian, biasanya untuk menghangatkan tanaman baik di musim panas atau di musim dingin. Sebagian sinar matahari yang mampu menembus masuk ke dalam atap dan dinding rumah kaca, dia akan dipantulkan oleh benda-benda yang ada di dalam rumah kaca, tetapi tertahan oleh atap atau dinding kaca tersebut, sehingga suhu yang ada di dalam rumah kaca bisa meningkat. Hal tersebut biasa juga terjadi ketika mobil diparkirkan di ruang terbuka yang terkena sinar matahari langsung atau di atas permukaan bumi yang mengalami penyinaran oleh matahari secara langsung. Efek rumah kaca yang terjadi di permukaan bumi disebabkan karena 25% energi matahari dipantulkan oleh awan, 25% diserap oleh awan, 45% diserap oleh permukaan bumi, dan 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Nah, untuk energi yang diserap tadi oleh permukaan bumi dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Akan tetapi, sebagian energi inframerah tersebut yang dipantulkan kembali tertahan oleh awan dan gas-gas yang ada di permukaan bumi. Gas yang paling berperan dalam menahan energi inframerah yang dilepaskan adalah gas karbon dioksida yang terdapat di atmosfer. Nah, sebenarnya anak-anak, gas karbon dioksida yang ada di atmosfer bumi itu bisa diserap oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis, kemudian diolah menjadi oksigen. Akan tetapi, jumlah karbon dioksida yang ada di udara saat ini tidak seimbang dengan jumlah tumbuhan di bumi. Dari tahun ke tahun, tumbuhan yang ada di bumi semakin berkurang, sehingga semakin banyak pula gas yang ada di atmosfer, kemudian semakin banyak pula radiasi inframerah yang diserap oleh atmosfer, sehingga semakin tinggi intensitas dari efek rumah kaca dan suhu di permukaan bumi semakin meningkat. Meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer selama 150 tahun belakangan ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan suhu secara global di seluruh dunia. Lebih dari 1 abad, ilmuwan telah mempelajari bagaimana gas-gas rumah kaca menghangatkan bumi dan bagaimana pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi terhadap pemanasan suhu bumi. Sudah lebih dari 100 tahun, temperatur rata-rata di seluruh permukaan bumi meningkat 0,6 derajat Celcius. Peningkatan temperatur ini yang disebut sebagai pemanasan global. Nah, pemanasan global tersendiri menimbulkan berbagai dampak negatif di permukaan bumi. Beberapa dampak yang dapat kita lihat adalah peningkatan suhu permukaan bumi, kemudian adanya gagal panen di beberapa sektor pertanian, bisa juga menyebabkan mencairnya geyser di kutub utara dan kutub selatan, kemudian hilangnya terumbu karang di dasar air laut sebagai tempat habitat ikan dan hewan laut, serta juga bisa menyebabkan punahnya hewan-hewan langka di muka bumi ini. Selain itu, bisa juga menyebabkan menipisnya lapisan ozon sebagai lapisan pelindung bumi.
Nah, anak-anak, sebagai generasi yang peduli lingkungan, kita harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan bumi. Di antaranya menggunakan energi terbarukan, bisa menggunakan panel surya atau pembangkit listrik tenaga angin, mengurangi penebangan hutan atau ikut mengecam penebangan hutan yang berlebihan, dan tidak menggunakan produk-produk yang menghasilkan CFC. Selain itu, kita juga harus membantu bumi kita untuk menyerap karbon dioksida yang ada di udara dengan cara menggalakkan reboisasi atau penanaman pohon kembali agar pohon-pohon yang kita tanam bisa menyerap karbon dioksida dan bisa menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal tentang pemanasan global. Buat anak-anak yang baru bergabung, silahkan download soalnya melalui link yang ada di description box. Jangan lupa tonton dulu part sebelumnya atau pembahasan dan latihan soal di segmen sebelumnya. Linknya sudah ada di description box. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nomor 1, bahan bakar ramah lingkungan diperlukan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Berikut adalah contoh bahan bakar yang ramah lingkungan. Ada solar, bensin, biogas, dan pertamax. Bahan bakar yang ramah lingkungan itu adalah bahan bakar yang tidak terbuat dari sisa-sisa fosil. Jadi kita memilih jawaban nomor 1 adalah biogas, karena solar, bensin, pertamax, premium, dan lainnya itu adalah contoh bahan bakar yang dia dibuat dari sisa-sisa pembakaran fosil di dalam bumi atau di dalam tanah. Jadi jawaban nomor 1 adalah C, biogas. Nomor 2, pemanasan global juga berdampak serius terhadap ekologi. Salah satu contoh dampak pemanasan di bidang ekologi adalah bidang ekologi sendiri. Itu adalah salah satu bidang di biologi yang dia mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tapi di sini akibat dari pemanasan global yang berdampak serius terhadap ekologi itu lebih spesifik atau lebih tertuju kepada gejala-gejala ekologis atau bencana ekologis seperti perubahan cuaca yang ekstrim, kemudian perubahan musim atau pergeseran musim seperti itu. Jadi nomor 2 jawabannya itu adalah yang D, perubahan pola cuaca. Itu adalah salah satu dampak pemanasan global terhadap bencana, kemudian adanya bencana ekologis. Salah satunya adalah perubahan pola cuaca. Lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini adalah beberapa aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pemanasan global. Ada kecuali, jadi kita pilih yang bukan. Yang A, pembakaran sampah itu menyebabkan pemanasan global. Yang B, polusi metana oleh peternakan, ini pemanasan global. Yang C, membuang sampah sembarangan, ini bukan termasuk perbuatan yang dapat menimbulkan pemanasan global, tapi itu adalah salah satu contoh perbuatan yang tidak terpuji dan bisa juga merugikan bumi kita, bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan keruhnya air sungai untuk ekosistem ikan-ikan dan habitat-habitat yang ada di sungai. Jadi membuang sampah bukan merupakan penyebab pemanasan global, tapi juga bukan perbuatan yang patut untuk dilakukan. Yang D, asap kendaraan bermotor itu adalah salah satu penyebab pemanasan global. Nomor 4, aktivitas berikut yang tidak dapat menghasilkan gas rumah kaca. Di sini ada kata-kata tidak dapat ya anak-anak. Berarti untuk option A, pertanian dan peternakan, ini bisa menghasilkan gas metana. Asap kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon dioksida. Penggunaan pendingin ruangan ini bisa menghasilkan CFC. Jadi jawaban nomor 4 adalah D, kelautan dan perikanan.
Lanjut, nomor 5. Berikut ini yang bukan dampak pemanasan global terhadap ekosistem. Yang bukan terhadap ekosistem. Yang A, hilangnya habitat untuk spesies, ini berdampak ekosistem. Terputusnya rantai makanan, ini dampak terhadap ekosistem. Kemudian terjadinya keseimbangan ekosistem, ini bukan merupakan dampak ya. Di sini ada keseimbangan ekosistem. Dan yang D, terganggunya pola interaksi makhluk hidup, ini adalah gangguan ekosistem akibat pemanasan global. Nomor 6, peran tumbuhan dalam mengatasi dampak pemanasan global adalah, nah ini jawabannya sudah dijelaskan di bagian 1 untuk penjelasan materi pemanasan global. Peran dari tumbuhan itu dia mampu menyerap karbon dioksida dan menggunakannya untuk proses fotosintesis sehingga dapat mengurangi gas yang dapat menimbulkan efek rumah kaca atau pemanasan global. Berarti nomor 6 jawabannya adalah C, menggunakan karbon dioksida untuk fotosintesis. Kita lanjut ke soal nomor 7. Dampak negatif dari pemanasan global pada para petani adalah yang A, suhu lebih panas sehingga tanaman tidak mengalami pertumbuhan. Ini bisa merupakan dampak yang benar tapi masih belum spesifik. Yang B, iklim berubah sehingga menyebabkan gagal panen. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 7 ketika pemanasan global sudah terjadi sehingga seperti saat ini itu adanya perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi sehingga dapat menyebabkan petani kesulitan mengolah tanaman mereka sehingga terjadilah gagal panen. Untuk yang C, suhu malam hari lebih panas, itu bukan dampak langsung kepada petani. Dan D, berkurangnya volume panen karena gas rumah kaca itu juga belum merupakan dampak yang spesifik. Berarti nomor 7 jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya nomor 8. Berikut ini yang bukan merupakan dampak pemanasan global. Yang bukan dampak pemanasan global adalah yang A, turunnya salju di Mesir, ini adalah pemanasan global. Hujan es di Indonesia, ini pemanasan global. Badai Haiyan di Filipina, ini juga pemanasan global. Berarti yang D adalah jawaban yang benar. Turunnya salju di Antartika, karena di Antartika sudah biasa ya untuk turun salju. Dampak di Antartika dari pemanasan global itu ketika salju turun secara berlebihan atau lebih banyak dari standar biasanya. Selanjutnya nomor 9, untuk mengurangi dampak pemanasan global bisa memanfaatkan energi terbarukan. Berikut yang bukan, ada kata-kata yang bukan. Ada angin, matahari, batu bara, dan gelombang laut. Energi terbarukan itu adalah energi yang dia aman digunakan secara terus-menerus dan sumbernya sangat melimpah. Di antaranya ada angin, matahari, dan laut. Untuk batu bara, dia menggunakan hasil dari pembusukan fosil-fosil dan dia sangat terbatas untuk sumber energinya. Berarti nomor 9 jawabannya yang bukan energi terbarukan adalah batu bara. Batu bara ini sifatnya hampir sama dengan bahan bakar minyak. Nomor 10, efek rumah kaca disebabkan oleh, di video sebelumnya di menit awal sudah dijelaskan efek rumah kaca disebabkan oleh yang A, banyaknya bangunan yang terbuat dari kaca. Yang B, meningkatnya kadar gas rumah kaca di atmosfer bumi. Yang C, banyaknya limbah kaca yang tidak diolah. Yang D, pantulan benda-benda bumi yang bersifat seperti kaca. Nomor 10 ini antara A dan B, tapi yang dimaksud dari efek rumah kaca itu yang terjadi secara global di permukaan bumi, disebabkan oleh meningkatnya kadar gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, gas metana, dan CFC yang dia dapat menahan
energi inframerah yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Berarti jawabannya nomor 10 yang B. Nomor 11, berikut adalah peristiwa alam yang menyumbang gas karbon dioksida ke atmosfer paling banyak. Peristiwa alam itu adalah peristiwa yang tidak diikuti campur tangan manusia, jadi terjadi secara alami. Kemudian yang menimbulkan atau menyumbangkan gas karbon dioksida itu adalah jawabannya C, gunung meletus. Karena ketika gunung meletus dia mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon dioksida. Nomor 12, gas-gas yang bukan merupakan penyebab pemanasan global. Apabila anak-anak sudah menyimak video di menit-menit awal, pasti sudah bisa menjawab. Yang bukan merupakan penyebab pemanasan global adalah oksigen. Nomor 13, hewan yang berdasarkan habitatnya terkena dampak pemanasan global secara langsung. Nah, tadi sudah dijelaskan juga pemanasan global memberikan dampak-dampak yang sudah bisa langsung kita lihat efeknya. Beberapa di antaranya ada penipisan lapisan ozon, kemudian ada berkurangnya habitat hidup hewan-hewan, kemudian bisa juga terjadinya punahan hewan-hewan langka, dan salah satunya itu adalah beruang yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Karena beruang hanya ada di bagian kutub, sehingga ketika terjadi pemanasan global, es yang ada di sana bisa mencair, sehingga beruang kutub mendapatkan dampak pemanasan global secara langsung. Kita lanjut ke soal nomor 14. Mencairnya geyser bisa mengakibatkan A. Naiknya permukaan laut, B. Turunnya suhu bumi, C. Naiknya permukaan tanah, D. Persediaan air bersih berkurang. Karena geyser itu bisa mencair akibat dari pemanasan global, maka dampak langsungnya bisa dilihat dari kenaikan permukaan air laut. Untuk nomor 15, peningkatan suhu secara global disebabkan oleh, tadi sudah dibahas, sudah dijelaskan, peningkatan suhu secara global disebabkan oleh meningkatnya efek rumah kaca. Jadi jawaban nomor 15 adalah A, meningkatnya kadar gas penyebab dari efek rumah kaca. Kemudian nomor 16, ini ada bacaan. Syifa sedang mengamati lingkungan di suatu perumahan. Dia memperoleh data-data rumah diatur dengan rapi penomorannya. Ada pembangkit listrik tenaga surya. Banyak warga memiliki mobil diesel dan perumahan tersebut berseberangan dengan lahan gambut yang sedang dibakar untuk dijadikan lahan sawit. Syifa menarik kesimpulan bahwa lingkungan perumahan tersebut sudah melakukan upaya mengurangi kadar karbon dioksida di udara. Nah, di sini teman-teman disuruh mencari hal yang merupakan upaya untuk mengurangi kadar karbon dioksida. Sudah sangat jelas jawabannya. Untuk mengurangi kadar gas karbon dioksida, lingkungan di rumah yang diteliti Syifa itu adalah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, karena tenaga surya itu merupakan salah satu sumber energi yang dia ramah lingkungan dan tidak menyebabkan pemanasan global. Nomor 17, dampak buruk pemanasan global bagi manusia. Yang A, meningkatnya hasil pertanian. Ini bukan dampak buruk. Yang C, debit air meningkat. Debit air tanah meningkat. Ini bukan akibat pemanasan global. Yang C, menurunnya garis pantai. Ya, yang C ini adalah jawaban yang benar. Yang D, meningkatnya penderita HIV/AIDS. Ini bukan akibat dari pemanasan global. Nomor 17 jawabannya C. Nomor 18, meningkatnya gas karbon dioksida di udara akan menyebabkan, sudah dibahas tadi, dia dapat menimbulkan terjadinya efek rumah kaca. Jawaban yang benar nomor 18 yang D.
Untuk tumbuhan mati, terjadinya hujan es dan penurunan suhu permukaan bumi itu bukan akibat dari meningkatnya kadar gas karbon dioksida. Nomor 19, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya penipisan lapisan ozon. Yang A, menambah intensitas penggunaan kendaraan pribadi. Ini jelas jawaban yang salah. Yang B, menggunakan pembersih rumah tangga dari bahan alami. Ini jawaban benar. Yang C, mulai menggunakan gas nitrous oxide. Ini jawaban salah. Yang D, membuat perencanaan tentang peluncuran roket. Ini juga merupakan jawaban yang salah. Hal-hal yang salah ini malah dapat menimbulkan penipisan lapisan ozon. Berarti nomor 19 jawabannya B, menggunakan pembersih rumah tangga dari bahan alami. Kemudian nomor 20 ada bacaan, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan naiknya suhu udara di daerah perkotaan. Kemudian salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut yang paling tepat. Jadi kita disuruh mencari solusi atau alternatif untuk mengurangi masalah menaiknya suhu di daerah perkotaan. Karena di daerah perkotaan itu cenderung tidak ada tanaman-tanaman hijau atau sangat minim tanaman hijau, sedangkan gas karbon dioksida itu yang menyerap hanyalah tanaman hijau. Berarti satu-satunya solusi di daerah yang dia itu kadar karbon dioksidanya terlalu tinggi itu adalah penanaman tanaman hijau. Jadi nomor 20 jawabannya adalah D, menggalakkan kegiatan penghijauan di kota-kota besar. Nah, demikian adalah pembahasan materi dan pembahasan latihan soal untuk bab pemanasan global. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada latihan-latihan soal bab selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.